Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu, dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Ibu Eva Juliani MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bahrul Puadi Hasibuan, sering dipanggil Puadi atau Bahrul. NIM saya 0306253215. Asal kampus saya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang biasa disebut UINSU. Di sini saya ingin menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi, pertumbuhan itu adalah pertumbuhan fisiologis akibat pematangan fungsi fisik, transmisi konstitusi fisik, herediter, berkaitan dengan perubahan kuantitatif seperti ukuran, struktur biologis. Contoh, tinggi, berat badan, dan perkembangan organ. Kalau perkembangan, serangkaian perubahan progresif akibat kematangan dan pengalaman meliputi aspek fisik, psikis, tingkah laku, dan kemampuan. Berkaitan dengan perubahan kualitatif, contohnya penyelesaian diri terhadap lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan utama dari ciri-ciri pertumbuhan dan ciri-ciri perkembangan. Jadi, ciri-ciri pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran fisik, berat atau tinggi, perubahan proporsi organ tubuh, hilangnya ciri-ciri lama atau gigi susu, munculnya ciri-ciri baru atau rambut aksila. Jadi kalau ciri-ciri perkembangan itu melibatkan pertumbuhan dengan perubahan fungsi, memiliki pola konstan dari kepala ke kaudal, tahapan berurutan sederhana ke kompleks, kecepatan berbeda antara individu, dan menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya. Terus, mengapa kita pentingnya mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Di sini adalah ekspektasi nyata. Mendapatkan ekspektasi yang tepat tentang kemampuan peserta didik, respon tepat, merespon perilaku sesuai tahap perkembangan, ada juga mengenali penyimpangan dari perkembangan normal, ada juga pemahaman diri, memperoleh pemahaman yang baik tentang diri sendiri, dan pengaruh jangka panjang, memengaruhi pengaruh jangka panjang dari pengalaman masa awal. Di sini juga ada aspek pertumbuhan fisik. Sejak pranatal. Di sejak pranatal ini adalah berlangsung sejak masa pranatal hingga dewasa. Ada juga tahun pertama cepat, tahun pertama kehidupan, pertumbuhan paling cepat atau panjang badan min 1/3, berat badan min 3 kali lipat. Perubahan proporsi tubuh dari tidak seimbang menjadi ideal. Ada juga pengaruh perilaku, menentukan keterampilan gerak dan mempengaruhi pandangan diri serta hubungan sosial. Ada juga aspek kecerdasan dan tahapan Piaget. Aspek kecerdasan itu adalah seperti kognitif, berkaitan dengan fungsi otak dan kemampuan berpikir. Ada juga dipengaruhi oleh kematangan otak dan pengalaman. Ada juga tahapan menurut Piaget, sensori motor 2,5 tahun, menggunakan indera dan gerak untuk mengenal lingkungan. Ada juga konkret operasional sampai 7 tahun sampai 11 tahun, mampu berpikir logis tentang hal yang nyata. Ada juga pra operasional 2 sampai 7 tahun, menggunakan simbol untuk mewakili sesuatu. Ada juga operasional formal 11 tahun sampai dewasa, mampu berpikir abstrak dan mengambil kesimpulan. Ada juga faktor internal yang mempengaruhi. Faktor internal yang mempengaruhi ini adalah kondisi fisik, seperti faktor genetik itu adalah keturunan. Ada juga kondisi janin pranatal, struktur dan fungsi organ tubuh, juga kesehatan fisik secara keseluruhan. Ada juga kondisi psikis. Kondisi psikis ini adalah erat kaitannya dengan kondisi fisik,
meliputi emosi, sosial dan moral, persepsi diri terhadap kemampuan intelektual dan fungsi saraf. Nah, juga di sini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, 1. Lingkungan fisik, keamanan dan kebersihan, cuaca dan geografis, fasilitas rumah dan ventilasi atau cahaya. Nah, yang kedua, lingkungan non fisik, seperti keluarga, pola asuh, kasih sayang. Pendidikan adalah kurikulum atau kualitas guru. Kalau masyarakat, tentang kemasyarakatan, budaya, interaksi sosial. Ada juga stimulasi, motivasi belajar dan pengalaman hidup. Kesimpulannya di sini adalah perubahan kuantitatif fisik dan struktur biologis. Kalau perkembangan adalah perubahan kualitatif, kemampuan tingkah laku atau penyesuaian diri. Kalau tujuan pertama pertumbuhan tadi mendukung peserta didik tumbuh optimal dan beradaptasi baik. Kalau aspek utama tentang perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial atau moral. Faktor pengaruhnya adalah internal atau genetik, fisik, psikis, eksternal atau lingkungan. Sekian dari video saya pamit. Jika ada kesalahan dalam video saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.